Bagaimana perlakuan kita terhadap yang murtad dalam pergaulan sehari-hari, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bermuamalah dengan seorang yang murtad, tentu saja secara hukum ya, secara hukum kalau kita berbicara hukum Islam, murtad ini adalah satu dosa dan kesalahan yang sangat besar, sehingga dalam hukum syar'i, sekiranya syariat Islam itu diterapkan, maka dia diberikan dispensasi 3 hari. Orang ini dia didakwahi 3 hari, diberikan keterangan. Kalau tidak, maka dia jika ini hukum Islam itu ada, maka dia ada konsekuensi akhirnya adalah eksekusi, ya, hukum mati dalam Islam. Ini tercatat dan ya tertulis dalam kitab-kitab pembahasan tentang masalah hukum riddah itu sendiri. Nah, untuk secara umum cara muamalah kita sebagaimana muamalah dengan yang lainnya, walaupun tentu saja bagi seorang muslim menghadapi seorang yang murtad ini harus memiliki trik-trik khusus untuk bagaimana kemudian ia bisa kembali kepada Islam itu sendiri, karena keberadaannya atau kondisi posisinya menjadi seorang murtad ini dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Maka didakwai ya dengan perkataan, ya dengan muamalah yang baik, dengan cara-cara yang baik. Dan jika memang dianggap bahwa melakukan boikot itu bisa memberikan dampak positif, ya mengembalikan ia kepada Islam, maka itu tidak mengapa dilakukan. Tetapi kalau diboikot pun ini malah kemudian menjauhkan dia dari Islam, maka tentu kita bisa memilih pilihan yang lain, melakukan pendekatan persuasif, melakukan pendekatan dakwah ya kepada orang tersebut dengan harapan ia kembali kepada Islamnya seperti sedia kala. Wallahu a'lam. Ini semoga jelas ya. Ini bagaimana juga perasaan kita ini, Ustaz, kalau kita sebagai orang tua ada anak yang murtad, atau bahkan mungkin kita sebagai anak ada orang tua yang murtad gitu. Itu tentu kan ada beban psikologis tersendiri begitu, Ustaz. Makanya memang menghadapi orang-orang seperti ini, karena kan orang keluar dari Islam itu ada banyak sebab. Kadang diantaranya, dan ini fakta, ini bukan lagi saya membuat-buat opini atau apa, ini sudah menjadi fakta. Di antara sebab seorang itu keluar dari Islam adalah diantaranya ya, adanya interest keduniaan, ada kepentingan dunia, ada kebutuhan tertentu ia kepada sesuatu, lalu kemudian dengan sebab itulah kemudian ia keluar daripada Islam. Sehingga di antara tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita tersebut sehingga dia kembali kepada Islam. Jika ia murtad karena disebabkan oleh syubhat, ya mungkin mendengarkan sesuatu yang mengubah paradigma dan cara berpikirnya terhadap Islam itu, maka tanggung jawab kita untuk memecahkan syubhat itu, ya mematahkan syubhat itu sehingga ia bisa kembali memahami konsep Islam sebagaimana konsep itu apa adanya. Ini kan ada beberapa sebabnya. Kadang memang karena syubhatnya kuat, kadang juga ada memang karena kebutuhan. Ya, dan ini tidak bisa dipungkiri. Banyak di antara atau ada di antara saudara kita yang keluar dari Islam itu diakibatkan oleh hanya sekedar kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi dan mampu dipenuhi oleh orang yang lain. Baik. Jadi memang kalau yang masalah dunia itu, kebutuhan itu mungkin logis lah. Yang mungkin agak menjadi pertanyaan saat bahkan saya juga pernah melihat di tayangan YouTube beberapa orang-orang tenar yang dulunya Islam, sekarang jadi kafir begitu, murtad. Bahkan beberapa di antara mereka itu yang karena syubhat itu, Ustaz, bahkan yang membuat saya sedikit tertawa tergelitik itu, Ustaz, ketika mereka mengatakan bahwa saya sempat sholat dulu, tahajud dulu gitu, mau mikir gitu. Ini terdengar terdengar seperti alasan syar'i begitu, Ustaz. Padahal mereka melakukan sebuah dosa yang besar, murtad begitu, Ustaz. Tapi mereka ketika cerita, saya dapat ketenangan jiwa gitu, katanya. Kemudian sudah sholat, sudah minta petunjuk atau apa. Memang itu seperti apa, Ustaz? Kalau saya melihat ini hanya sekedar permainan, dan pun kalau terjadi itu makanya permainan syaitan semuanya. Ya.
Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk lalu ia keluar dari petunjuk yang sudah yang paling terbaik, ya. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang sudah meridai Islam itu sebagai agama lalu kemudian menunjukkan kepada kita suatu yang ya tidak lebih baik daripada Islam itu sendiri. Jadi ini diantara jawaban-jawaban logis ya, kalau kita tadi mendengarkan hal-hal yang seperti itu merasa lebih tenang, ya merasa ya kalau saya melihatnya tidak ada lagi ketenangan ya kecuali di dalam Islam, dan itu semua dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ya Al-Qur'an. Allahu a'lam. Baik, ini mungkin disebut talbis iblis juga begitu, Ya, Ustaz. Mungkin bisa jadi, godaan. dan itu semua dalam merupakan ya permainan-permainan syaitan ya. Iblis bagaimana kemudian memalingkan kita ya, karena memang sudah merupakan janji syaitan dan iblis itu untuk kemudian terus mengganggu, mengupayakan supaya seorang muslim itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bisa, dan kita mengatakan itu semua dalam merupakan permainan-permainan ya syaitan dan iblis. Allahu taala a'lam. Wa na'udzubillahi min dzalik.